PPG dalam jabatan 2020, Program Pendidikan IPS Angkatan 1, Universitas Negeri Malang. Berikut saya sertakan juga data diri saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS. Sebelum memulai pembelajaran, kalian silakan siapkan juga alat tulis dan IPS-nya. Kemudian duduknya yang baik, yang sopan. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Attention please. Before we study, let's pray together. Pray begin. Finish greeting to the teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nolan. Oke, untuk selanjutnya, agar pembelajaran kita lebih interaktif, silakan kalian mengakses link materi yang saya berikan melalui kolom chat di Google Meet. Sudah muncul ya? Kemudian untuk link presensinya sebentar. Ya, sudah terlihat di kolom chat, silakan kalian akses untuk link presensi dan link materi. Untuk link presensinya, silakan nanti kalian bisa mengisi di akhir pembelajaran, karena ada resume pembelajaran yang harus kalian lengkapi. Kemudian untuk link materi kita hari ini, silakan kalian mengakses. Untuk yang belum mengakses link materi, saya persilakan, saya tunggu. Di sini saya masih melihat ada 8 student ya, ada 8 siswa yang bergabung. Kita akan memulai pembelajaran setelah seluruh siswa yang ada di room ini dapat mengakses link materi yang saya berikan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut, bagaimana keadaan kalian hari ini? Silakan di drag icon, di situ ada tanda baik, tidak begitu baik, atau sangat tidak baik. Responnya dari kalian, ada yang mengatakan baik, ada yang bingung, ada yang mau mengisi ke sangat tidak baik gitu ya. Tapi rata-rata di sini saya memperhatikan kebanyakan dari kalian ini suasana atau kabarnya dalam keadaan tidak begitu baik. Oke, kenapa sih saya tanya seperti ini? Kembali saya mengingatkan untuk kita semua bahwa COVID itu nyata. Oleh sebab itu, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Saya perhatikan tadi kan kalian banyak yang dalam keadaan yang tidak begitu baik ya. Sementara di masa pandemi ini, kita semua harus mampu dan sadar diri untuk selalu menjaga kesehatan. Kenapa? Karena imun tubuh kita bekerja sangat keras di masa pandemi seperti ini. Makanya lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Nah, kalau misalkan kalian ada aktivitas di luar rumah, resiko penularan COVID itu kan tinggi ya. Nah, kita dapat mengurangi resiko itu dengan ketika beraktivitas di luar rumah, jangan lupa memakai masker, menghindari kerumunan, jaga jarak, dan cuci tangan. Kemudian yang kedua, mengimbangi dengan makan makanan yang bergizi, berolahraga, agar imun tubuh kita dapat bekerja dengan maksimal melawan virus tadi. Selain itu, ini penting sekali buat kita, afirmasi positif. Berpikir positif untuk menjaga kesehatan, sangat penting. Sayangi diri kalian dengan ucapan-ucapan positif kepada diri sendiri. Coba sekarang kalau saya tanya, apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah saya luar biasa.
Alhamdulillah saya luar biasa. Gitu ya. Bisa ya? Ya, yuk kita coba. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah saya saya luar biasa. luar biasa. Iya, suaranya dinyalain semuanya. Saya ulangin lagi ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah saya luar biasa. biasa. Ya. Jadi aktif itu sangat penting. Berpikir positif untuk menjaga kesehatan itu sama saja sayang sama diri kalian sendiri gitu. Jadi apapun keadaannya, kita harus bisa mengafirmasi positif kepada diri kita sendiri. Itu bentuk atau wujud sayang kepada diri sendiri. Hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya. Perhatikan dengan sungguh-sungguh selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Diskusi dan tanya jawab tentang konflik, bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya. 2. Presentasi hasil diskusi kelompok. 3. Refleksi. 4. Kesimpulan. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai yaitu 1. Melalui pengamatan gambar, kalian dapat menganalisa bentuk-bentuk konflik dengan kritis. 2. Melalui diskusi, kalian dapat menganalisa faktor penyebab konflik dengan teliti. Yang ketiga, melalui presentasi hasil diskusi kelompok, kalian dapat menyampaikan argumentasi bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya dengan bahasa yang komunikatif. Adapun teknik penilaian yang akan diambil dalam pembelajaran hari ini meliputi beberapa aspek. Yang pertama, sikap. Saya akan mengamati sikap kalian selama pembelajaran online berlangsung. 1. Menyalakan kamera dari awal sampai akhir pembelajaran. Kedua, berdoa sebelum memulai pembelajaran. 3. Kedisiplinan bergabung pada room Google Meet dengan tepat waktu. 4. Ini penting ya, izin kepada guru ketika ada keperluan sebentar meninggalkan room Google Meet, seperti ke toilet misalnya. 5. Ketika berbicara atau melalui presentasi, apakah berbicara setelah dipersilahkan dan mengucapkan salam serta menghargai pendapat dari teman lain saat presentasi diskusi kelompok ya. Aspek penilaian pengetahuan, mengerjakan tugas yang diberikan melalui Google Classroom IPS. Aspek penilaian keterampilan melalui aktivitas diskusi dan presentasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pluralitas. Lalu, apa kaitannya pluralitas dengan materi kita hari ini? Konflik. Pluralitas artinya adalah keberagaman. Bangsa Indonesia ini termasuk bangsa yang memiliki keberagaman yang sangat tinggi, sehingga rawan terhadap konflik. Hal itu karena konflik melekat dalam kehidupan masyarakat atau bangsa yang beragam seperti Indonesia. Konflik pada masyarakat atau bangsa yang beragam seringkali berujung pada bentuk kekerasan. Sebagai contoh adanya konflik, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Terlihat di sana gambar demonstrasi buruh yang menolak pasal Omnibus Law tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kira-kira mengapa buruh melakukan demonstrasi? Tentu disebabkan adanya perbedaan keinginan antara buruh dengan kebijakan pemerintah atas dikeluarkannya pasal Omnibus Law UU Cipta Kerja. Demonstrasi ini merupakan salah satu contoh konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sebelum pembelajaran lebih lanjut, sebagai tes awal, coba perhatikan pernyataan di bawah ini. Kalian bisa lihat di slide yang tadi saya berikan, di link yang sudah saya berikan. Kalian masih bisa mengaksesnya ya. Demonstrasi buruh yang menolak kebijakan pemerintah terhadap dikeluarkannya pasal Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah wujud konflik antar kelas atau antar kelompok sosial. Menurut kalian pernyataan tersebut betul atau salah? Silakan dijawab. Saya akan melihat responnya ya. Banyak di antara kalian 50-50 nih ya. Ada yang menjawab betul, ada yang menjawab salah. Ada yang di tengah-tengah mungkin karena ragu ya. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya.
Konflik sering muncul dalam kehidupan di sekitar lingkungan kita. Seringkali konflik tersebut mengakibatkan kerusakan. Lalu, apa yang dimaksud dengan konflik? Silakan kalian tuliskan jawabannya. Di sini saya sudah melihat beberapa dari teman kita mengisi pengertian dari konflik. Konflik adalah suatu pertengkaran antar dua orang atau lebih dan dapat menimbulkan kekerasan. Ada juga yang menjawab konflik adalah bagian dari interaksi sosial yang ditandai oleh keadaan saling mengancam, menghancurkan, melukai di antara pihak-pihak yang terlibat. Itu ya. Kemudian ada juga yang menjawab konflik adalah pertengkaran. Konflik ini bisa terjadi di masyarakat, rumah, ataupun di sekolah. Masih ada juga yang menjawab konflik saya tidak tahu, Bu. Ya, oke. Tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Nah, terima kasih untuk jawaban kalian semua. Apa itu konflik? Konflik dapat dikatakan bagian yang wajar dari sebuah masyarakat yang sehat. Beragamnya identitas etnis dan agama, serta bermacam-macam kepentingan politik dan ekonomi kelompok masyarakat adalah potensi kuat terjadinya konflik. Namun, konflik menjadi tidak wajar ketika cara-cara kekerasan dipilih sebagai media untuk menyelesaikannya. Secara umum, konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Selanjutnya, bentuk atau wujud konflik yang ada di dalam masyarakat. Konflik sebagai bentuk interaksi sosial memiliki beragam wujud di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keberagaman atau plural seperti Indonesia. Nah, berikut ini bentuk-bentuk konflik yang dapat ditemui di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang beragam atau plural. 1. Konflik individual. Terjadi apabila ada benturan kepentingan dalam diri seseorang atau antar individu. Contoh, kakak bertengkar dengan adik, pertengkaran dengan teman atau sahabat misalnya. Yang kedua, konflik antar kelas atau antar kelompok sosial. Konflik ini terjadi apabila ada benturan kepentingan antara dua atau lebih kelompok sosial dalam masyarakat. Contohnya, buruh dengan pengusaha terkait upah kerja, buruh dengan pemerintah terkait kebijakan ketenagakerjaan. 3. Konflik rasial. Konflik ini terjadi ketika dua kelompok ras yang berbeda saling berselisih karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi seperti ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kepemilikan aset-aset ekonomi. Contoh, Provinsi Timur Timur melepaskan diri dari Indonesia tahun 1999 karena pembangunan yang terpusat di Indonesia bagian barat membuat rakyat Indonesia bagian timur merasakan ketidakadilan sehingga menuntut kemerdekaan. 4. Konflik politik. Konflik politik terjadi apabila terdapat benturan kepentingan antar pihak karena kemajemukan horizontal atau kultural dan kemajemukan vertikal berkaitan dengan kekuasaan misalnya. Contoh, pemberontakan OPM, Organisasi Papua Merdeka, menuntut Papua menjadi negara sendiri dan lepas dari Indonesia. Sekarang kita akan berdiskusi dan tanya jawab dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Kelas 8 ALI terbagi menjadi 5 kelompok ya, dengan masing-masing anggota kelompok terdiri dari 4-5 orang. Bahan diskusi kelompoknya sudah saya berikan. Yang pertama, berikan contoh faktor penyebab terjadinya konflik dan dampaknya. 2. Analisalah wujud konflik yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Yang ketiga, mengapa suatu konflik sosial dapat berkembang menjadi kekerasan? Nah, aspek yang dinilai di dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab ini meliputi inisiatif, gagasan, keaktifan, dan kerjasama.
Selesai diskusi, semua kelompok nanti akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Untuk sumber belajar yang dapat kalian gunakan untuk mempermudah dan membantu kalian dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar yang maksimal dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka kalian bisa menggunakan e-book IPS kelas 8. Untuk materi ini ada di halaman 71, kemudian handout tentang konflik dan integrasi, sumber internet, dan pembelajaran melalui room Google Meet seperti saat ini. Terakhir juga bisa kalian menggunakan chat WhatsApp dengan guru. Kita akan mulai diskusinya ya. Silakan sekarang kalian bersama dengan kelompoknya. Saya akan pandu dari room Google Meet ini. Kita akan berdiskusi dan tanya jawab. Untuk soal yang pertama, berikan contoh faktor penyebab terjadinya konflik dan dampaknya. Masing-masing dari anggota kelompok memiliki peran untuk menjawab semua pertanyaan. Nanti dari semua jawaban yang diberikan dari masing-masing anggota kelompok, itu bisa dijadikan jawaban kelompoknya. Paham ya? Jadi, jawaban dari masing-masing anggota kelompok nanti disusun yang rapi untuk dijadikan jawaban kelompok. Ya, silakan diisi. Apa saja faktor penyebab terjadinya konflik, kemudian dampaknya apa? Saya sudah melihat jawaban dari teman-teman semuanya nih. Sebab-sebab terjadinya konflik karena perbedaan antar orang perorangan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Kemudian untuk dampaknya ada yang menjawab terlihat sikap tidak saling menghargai, rusuh, bisa terjadi kerusuhan atau demonstrasi. Ada juga yang menjawab menciptakan kondisi ketidakteraturan, menciptakan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok, hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Ya, ini terlihat ini ya, satu kelompok nih sudah menjawab yang sama. Kemudian untuk kelompok yang lain, dari jawaban-jawaban yang sudah ada di slide saya, untuk penyebab terjadinya konflik sudah betul semuanya. Kemudian untuk dampaknya juga sudah betul. Hanya ada beberapa kelompok yang masih belum mengisikan ya. Beberapa anggota kelompok belum mengisi atau belum berperan untuk mengisi jawabannya. Silakan dicari dulu jawabannya melalui e-book IPS-nya, kemudian melalui internet juga boleh. Ya, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya coba ya. Kalian amati gambar tentang wujud konflik yang ada di dalam slide. Nah, analisalah wujud konflik yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Jelaskan jawaban kamu disertai dengan sumbernya. Iya, ini menjawabnya baru seputar wujud konflik apa gitu ya. Kalian menganalisanya belum terlalu dalam, berarti karena semuanya sama nih jawabannya, konflik sosial gitu. Itu betul, itu adalah wujud konflik sosial. Nah, sebelumnya kalian mengamati dulu kan, itu udah gambar apa gitu ya. Di sini juga sudah ada yang menjawab nih, berdasarkan pengamatan gambar yang sudah dilihat. Di situ terlihat ada aktif
aktivitas demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat karena ini terjadi karena perubahan norma, yaitu dikurangi gaji yang merugikan buruh. Oke, tidak apa-apa jawabannya. Kemudian ada yang menjawab juga wujud konflik sosial sebagai perwujudan aktivitas yang negatif seperti kerusakan di mana-mana. Begitu ya maksudnya ya. Oke, kita next ya. Sambil masih dicari ya jawabannya untuk yang belum. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Mengapa suatu konflik sosial dapat berkembang menjadi kekerasan? Berikan pendapatmu dan jelaskan. Kalau kalian lihat di situ saya menampilkan gambar daftar 18 halte yang dibakar, dirusak dan dijarah pendemo UU Ciptaker gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa salah halte Transjakarta sehingga sampai dirusak gitu? Kalau mau melakukan demonstrasi harusnya seperti apa? Tuh ya kan? Berikan pendapatmu. Karena adanya perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara baik-baik sehingga mengundang emosi dan mengakibatkan kekerasan. Oke. Untuk jawaban yang lainnya saya bacakan di sini. Konflik akan berkembang menjadi kekerasan apabila konflik tersebut tidak secara cepat diselesaikan dan tidak adanya titik temu penyelesaian konflik tersebut. Ada juga yang menjawab karena mungkin aspirasi pendemo tidak didengar oleh pemerintah dan pendemo melampiaskan kemarahannya dengan membakar halte bis. Oke. Di sini juga ada yang menjawab konflik berakibat atau berujung pada kekerasan apabila kedua belah pihak tidak bisa menjalankan akomodasi secara sempurna demi menyelesaikan konflik atau tantangan. Konflik akan berkembang menjadi kekerasan apabila konflik tersebut tidak secara cepat diselesaikan dan tidak adanya titik temu penyelesaian konflik tersebut sehingga menimbulkan pergerakan-pergerakan dari suatu kelompok untuk melakukan tindakan anarkis gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Ketika menjawab pertanyaan pada slide-slide yang sudah diberikan sebelumnya, sumber apa saja yang kalian gunakan? Di sini ada sumber primer, sekunder, tersier. Saya akan lihat dulu responnya. Kebanyakan dari kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dari sumber mana? Di sini ada yang mengatakan dari sumber primer, apa mungkin hasil survei ya, hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam demonstrasi, bisa jadi ya. Kebanyakan dari kalian ini menjawab melalui sumber secondary ya atau sekunder. Berarti bisa saya simpulkan kemungkinan besar kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari situs web gitu ya. Boleh berarti nanti disertakan atau dicantumkan juga sumber jawabannya, linknya dicantumin. Nah, sekarang waktunya kita presentasi hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Di gambar paling kiri, yang pertama, penyebab konflik adanya perbedaan pandangan terhadap satu masalah. Sebabnya terjadi bentrokan antar keduanya. Dan gambar yang kedua, pada gambar kedua adanya demo menolak undang-undang beberapa elemen masyarakat termasuk buruh, mahasiswa dan yang lain-lain menggelar demonstrasi menolak Omnibus Law undang-undang ciptanya di beberapa daerah di Indonesia. Yang ketiga, suatu konflik dapat berkembang menjadi kekerasan karena tersudut kemarahan dari dua pihak
sebaiknya menggunakan cara-cara yang baik untuk menyatakan perbedaan sikap, hindari konflik karena rawan kekerasan, hindari demo karena rawan disusupi perusuh. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok Atar. Selanjutnya kita berlanjut ke kelompok Kamila. Silakan dari kelompok Kamila, siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Anggota kelompok terdiri dari Kamila Aurora Syarina, Yanatun Nafisah, Hayrunisa Azalia, Hayra Najwa Putri Anwar, dan Nadia Vivian Rafaela. Contoh penyebab konflik dan dampaknya, yang pertama ada perbedaan antar perorangan, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dampaknya menciptakan kondisi ketidakaturan, mengancam norma yang sudah terbentuk sebelumnya, menciptakan sifat prasangka buruk antar suatu kelompok, dan hilangnya kontrol sosial dalam masyarakat. Kalau wujud konflik yang ditunjukkan dalam gambar tersebut adalah pimpinan DPR bersepakat setidaknya dalam 4 hal dengan para buruh terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Dua pemimpin legislasi DPR, Willy Aditya dan Supratman. Willy mengungkapkan poin kesepakatan pertama adalah klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja yang sudah diatur dalam keputusan MK tanpa digugat. Lalu kesepakatan kedua adalah sanksi pidana ketenagakerjaan dalam RUU Ciptaker akan dikembalikan sesuai ketentuan UU Nomor 13. Mengapa suatu konflik sosial bisa berkembang menjadi kekerasan? Konflik akan berkembang menjadi kekerasan apabila konflik tersebut tidak adanya titik temu penyelesaian konflik tersebut hingga menimbulkan pergerakan-pergerakan dari suatu kelompok untuk melakukan tindak kekerasan dan berharap konflik cepat selesai dengan cara kekerasan tersebut. Kesimpulannya, sisi konflik sosial merupakan salah satu proses disosiatif dari interaksi sosial. Secara kebahasaan, konflik berasal dari bahasa Latin configure, yang artinya saling memukul. Konflik bisa terjadi disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan, bentrokan budaya, perubahan sosial yang tidak dikehendaki, dan perbedaan pendirian. Konflik bisa dikendalikan lewat lembaga-lembaga sosial. Konflik memiliki beberapa bentuk, yaitu konflik realistis dan non-realistis. Menurut Surjono Sukanto, membagi konflik menjadi konflik pribadi, politik, rasial, antar kelas sosial, dan integrasi nasional. Integrasi sosial merupakan suatu proses penyatuan antara dua unsur atau lebih yang mengakibatkan terciptanya suatu keinginan yang berjalan dengan baik dan benar. Lawan dari integrasi sosial adalah disintegrasi sosial. Proses integrasi sosial dapat dilakukan dengan melakukan kesepakatan tentang seperangkat nilai untuk mengukuhkan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang tentram. Sudah, silakan ditutup. Diakhiri maksudnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tingkah laku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, Masya Allah kalian semua itu ternyata sudah mampu gitu ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari berbagai sumber yang bisa kalian dapatkan untuk menjawab pertanyaan itu. Hebat. Sekarang dilanjutkan dari kelompok 5. Bentar Bu, lagi disiapin Bu. Sabar Bu, sabar. Iya.
Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah. Mulai ya. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang anggotanya terdiri dari Raffi, Rifki, Bima, Angga, dan Mufid. Berikan contoh faktor penyebab terjadinya konflik dan dampaknya. Contohnya, perbedaan kebudayaan, perbedaan antar individu atau kelompok dalam rangka memperebutkan kekuasaan. Dampaknya mendorong terjadinya integrasi dan solidaritas, menghilangkan kondisi kesenjangan dalam masyarakat. Analisalah wujud konflik yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Perwujudan positifnya yaitu rakyat bersatu menyuarakan aspirasi supaya pemerintah bisa membenarkan kesalahan undang-undang tersebut. Perwujudan negatifnya yaitu banyak masyarakat yang anarkis, jumlah pasien corona meningkat, merusak fasilitas. Mengapa suatu konflik sosial dapat berkembang menjadi kekerasan? Karena perbedaan pendapat yang menimbulkan perdebatan sehingga mereka merasa dirinya yang paling benar dan terkadang para oknum-oknum tersebut membuat gaduh supaya pendapatnya itu harus diterima oleh orang yang tidak menyetujuinya. Kesimpulan dari diskusi kami selalu bijak dalam memberikan pendapat dan belajar menerima pendapat supaya tidak terjadi konflik-konflik yang tidak diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pintar, tepuk tangan semuanya. Ini sudah 3 kelompok ya. Semuanya jawabannya bagus-bagus, pintar semuanya. Silakan dilanjutkan kelompok berikutnya. Kita kan ya, Bu? Iya. Silakan kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi. Anggota yang ada yaitu Dara, Fanya, Zahra, Laila, dan Rida. Pertama, berikan contoh faktor penyebab terjadinya konflik dan dampaknya. Pertama, perbedaan antara orang perorangan. Kedua, perbedaan kebudayaan karena kepribadian seseorang sedikit dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakatnya sehingga sadar atau tidak sadar. Ketiga, bentrokan kepentingan. Dampaknya yaitu pertama ada dampak negatif, yaitu dapat menyebabkan bentrokan antara orang perorangan. Kedua, dapat menyebabkan pertentangan antar kelompok manusia. Ketiga, dapat menimbulkan konflik antara golongan-golongan yang perbedaan. Dampak positifnya yaitu meningkatkan solidaritas antar individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kedua, analisalah wujud konflik yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Jelaskan jawaban kamu disertai dengan sumbernya. Wujud konfliknya adalah sosial aksi demokratis dalam pembahasan sebuah RUU seperti halnya RUU Cipta Kerja ini. Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan pengaturan perundang-undangan. Perundang-undangan Ciptaker ini lebih menguntungkan rakyat sumber Indonesia. Soal nomor 3, mengapa suatu konflik sosial dapat berkembang menjadi kekerasan? Berikan pendapatmu dan jelaskan. Konflik akan berkembang menjadi kekerasan apabila konflik tersebut tidak secara cepat diselesaikan dan tidak adanya titik temu penyelesaian konflik tersebut, sehingga menimbulkan pergerakan-pergerakan dari suatu kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan dan berharap konflik cepat selesai dengan cara kekerasan tersebut.
Konflik adalah suatu permasalahan yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Salah satu akibatnya yaitu kekerasan, dan dapat disimpulkan bahwa kurangnya integrasi sosial menyebabkan masalah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berarti kelompok Terus Ilham ya? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kita dari sisi kami. Yang bersangkutan Juan Moran, Muhammad Rasyan Nurisan, Muhammad Rasyan Arif, Asma Al-Mahmudoyo. Berikan contoh faktor penyebab terjadinya konflik dan dampaknya. Faktor perbedaan individu. Perbedaan individu bisa berupa perbedaan dalam perasaan, bisa juga dalam pendirian maupun perbedaan pendapat. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepentingan. Konflik dapat terjadi karena setiap individu memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda dalam melihat atau memaksakan sesuatu. Perubahan nilai-nilai yang terlalu cepat. Perubahan nilai yang terlalu cepat menyebabkan terjadi disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru atau sistem nilai yang berlaku. Analisa wujud konflik yang ditunjukkan oleh gambar tersebut. Jelaskan jawaban kamu disertai dengan sumber. Menurut kami, wujud konflik dari gambar tersebut adalah yang seharusnya konflik antar kelas atau konflik antar kelompok sosial. Karena ada kesalahan mengetik ya di Palu. Karena masyarakat melakukan pemberontakan atas tindakan hukum yang kurang disetujui oleh masyarakat. Sumber PTT Guna. Mengapa suatu konflik sosial dapat berkembang menjadi kekerasan? Berikan pendapatmu dan jelaskan. Suatu konflik dapat berubah menjadi kekerasan apabila upaya tidak dilaksanakan secara sungguh-sungguh karena adanya perbedaan baik segi kebudayaan, pola pikir, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah konflik dapat terjadi karena adanya perbedaan dalam segi agama, kepercayaan, dan budaya, dan sebagainya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian semuanya sudah menjawab dengan baik ya. Hebat semuanya. Saya salut sama kalian. Terima kasih ya semuanya. Untuk selanjutnya masih ada yang belum presentasi? Sudah semua ya? Kita kembali lagi ke link yang sudah saya berikan tadi, link materinya. Semuanya masih bisa mengakses ya. Oke, dari presentasi hasil diskusi kelompok kalian semuanya sudah menunjukkan jawaban-jawaban yang betul, walaupun ada yang masih belum lengkap ya. Oke, kita lengkapi dengan penguatan materi ya. Untuk penguatan materi pembelajaran kita hari ini, konflik adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hilangkan dan kita hindari dalam kehidupan, terutama dalam masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, kita harus bijaksana dalam menghadapi dan menangani konflik. Untuk mencegah munculnya konflik, kita harus meredam sifat egois yang kita miliki. Kita juga harus mencegah munculnya pemikiran yang membenarkan pendapat sendiri dan merasa diri paling benar. Kita tidak boleh juga menyebarkan berita bohong atau hoax yang dapat memicu terjadinya konflik. Selalu berusaha bersikap dan bertindak bijak terhadap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Dalam pembelajaran ini saya akan mengaitkan dengan Quran surat Ali Imran ayat 134. Ayat ini mengajak kita untuk saling memaafkan dan berdamai, memaafkan pihak-pihak yang berkonflik, tidak mempertahankan ego masing-masing dengan merasa paling benar, juga agar tidak terjadi aksi balas dendam, kebencian, dan permusuhan yang berkepanjangan. Oke, ini untuk tes akhir. Setelah melakukan pembelajaran, apakah jawaban kalian masih sama dengan jawaban yang sebelumnya di awal tadi, di tes awal? Coba
Demonstrasi buruh penolakan terhadap pasal Omnibus Law tentang UU Ciptaker ini adalah wujud konflik antar kelas atau antar kelompok sosial. Menurut kalian betul atau salah? Silakan untuk mengisi kolom refleksi dan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Refleksi pembelajaran itu berarti adakah informasi baru yang kalian peroleh, kemudian hal menarik apa yang kalian dapat dalam pembelajaran ini, silakan diisi. Adakah yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran ini, itu juga bagian dari refleksi. Terakhir, kalian coba buat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan, saya melihat responnya ya. Sudah ada yang menjawab informasi yang diperoleh, ada yang menjawab menjadi lebih mengetahui apa arti sebenarnya dari konflik. Hal menarik yang diperoleh dalam pembelajaran ini tentang pasal Omnibus Law, walaupun saya tidak membahas begitu dalam tentang Omnibus Law-nya ya, yang dibahas di sini adalah bentuk konflik. Informasi yang diperoleh ada juga yang menjawab, ada yaitu bentuk-bentuk konflik dan pengertian dari konflik. Untuk pembelajarannya, adakah yang perlu diperbaiki dari pembelajaran hari ini? Silakan dijawab. Di sini ada yang menjawab tidak ada. Alhamdulillah, terima kasih. Hal menarik yang didapat dalam pembelajaran ini, ada yang menjawab tentang konflik kemudian dikaitkan dengan demo Omnibus Law. Silakan dibuatkan kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Saya membaca di sini sudah ada yang mengisi ini ya, mengisi kesimpulan. Kesimpulannya adalah ada beberapa jenis konflik yang dapat dikaitkan dengan masalah sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari teman yang lain, lalu bertindak positif supaya tidak terjadi konflik yang dapat menyebabkan kerugian. Ada lagi yang mau membuatkan kesimpulan? Ini ada yang menjawab, adakah yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran ini? Alhamdulillah tidak ada. Mantap. Terima kasih ya untuk responnya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian telah selesai mempelajari tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya, yang salah satunya mempelajari tentang bentuk-bentuk konflik dan faktor penyebabnya. Oleh karena itu, kalian diharapkan dapat mengambil hikmah atau pelajaran dari materi kita hari ini. Suatu konflik sosial akan berkembang menjadi kekerasan apabila norma dan nilai sosial yang ada tidak dihiraukan. Perbedaan dan keberagaman adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bisa menerima hal tersebut dengan bijaksana. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Silakan diberikan responnya, di-drag saja di icon like dislike itu ya. Saya akan melihat responnya. Oke. Terima kasih untuk respon positifnya. Di sini banyak yang memberikan like ya. Terima kasih semuanya. Oke. Nah, sudah sampai di akhir pembelajaran. Alhamdulillah. Silakan kalian untuk melihat kembali di kolom chat Google Meet. Jangan lupa presensi dan lengkapi dengan resume pembelajarannya. Untuk tugas di rumah, silakan kalian mengerjakan 10 soal pilihan ganda di kuisis, kemudian ILKPD, diskusi dan presentasi yang sudah dikerjakan dikumpulkan kembali ke GCR IPS paling lambat pukul 23.59 waktu Indonesia bagian Barat.
Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang integrasi. Terima kasih, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Allah Maha mengetahui sedang kita tidak. Semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.